Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Mas'ud al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum. Aku telah mendengar Rasulullah SAW satu hari wa ahla Ramadan, dan telah masuk bulan Ramadan. Faqala, maka beliau mengatakan, lau ya'lamul ibad, seumpama mengetahui al-ibadu hamba-hamba, ma Ramadan, apakah Ramadan itu, latamannat tentu berharap-harap umatku ayakuna adanya Ramadan as-sanata kullaha, adalah setahun seluruhnya. Seumpama hamba-hamba itu tahu apa Ramadan itu, tentu umatku akan berharap setahun penuh itu Ramadan. Kalau dari segi zahir alangkah susahnya setahun penuh puasa terus. Tapi seumpama orang itu tahu Ramadan itu pahalanya, barokahnya, bagaimana malaikat berdatangan berdoa, bagaimana Lailatul Qadar, subhanallah, tentu mereka akan berharap-harap setahun penuh itu Ramadan saja. Faqala rajulun min Khuza'ah, maka berkatalah seseorang dari kabilah Khuza'ah, ya Nabi Allah, hadisnya berceritalah kepada kami mengenai Ramadan. Faqala, maka baginda mengatakan, innal jannata, sesungguhnya surga, la tuzayyanu, sungguh dihias-hias limari Ramadan, untuk bulan Ramadan, min ra'sil haul, dari permulaan tahun, ilal hauli, sampai akhir tahun. Jadi mulai awal tahun sampai akhir tahun dihias untuk Ramadan. Maksudnya bagaimana? Tahun di sini dimulai dari penghitungannya di Ramadan, bukan dari Muharram. Jadi mulai setelah Ramadan sampai menjelang Ramadan itu dihias untuk persiapan menghadapi Ramadan. Masya Allah. Ini saking mulianya Ramadan di sisi Allah. Maka kita ini orang yang beriman itu memandang ke sana begitu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada manusia itu terbatas. Manusia diberi mata tapi pandangannya terbatas. Maka untuk nyambung supaya mata kita ini pandangannya lebih jauh, maka dibikin teropong. Ada teropong lebih besar lagi, teropong lebih besar lagi. Dibikinlah televisi, internet, macam-macam, itu untuk menyambung supaya mata itu bisa melihat perkara yang lebih jauh, yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Telinga juga terbatas, maka disambung dengan telepon, disambung dengan radio, disambung dengan macam-macam alat supaya bisa mendengar yang lebih jauh. Ya enggak? Lah orang iman sambungannya jauh lebih hebat dari yang dibayangkan. Kalau orang-orang biasa, orang tidak beriman, itu cara nyambungnya ya pakai telepon, radio, internet, satelit, ya, teropong. Ya. Lah orang iman ini pandangannya, telinganya bisa disambung sampai bisa mendengar cerita akhirat. Ya. Sampai bisa tahu yang di atas langit, yang di arasy Allah. Ya. Bagaimana disambung dengan apa? Disambung dengan wahyu. Disambung dengan wahyu yang Allah berikan kepada hamba-hamba suci, yaitu para nabi, para rasul, yang terakhir baginda Muhammad SAW.
Dan ini sambungan yang tidak pernah keliru. Kalau sambungan lewat radio kadang-kadang bisa keliru. Karena apa? Orang-orangnya yang memegang radio ini juga orang-orang yang kadang-kadang pembohong. Sambungan lewat televisi orang sudah difilmkan begini-begini. Seperti orang Amerika mengfilmkan perjalanan menuju bulan. Wah, seluruh dunia geger. Hebat betul. Setelah beberapa tahun sekarang orang Amerika sendiri nggak percaya. Wah, itu bohong saja itu katanya. Bohong saja, saya nggak percaya. Katanya di bulan tuh nggak ada udara, kok di filmnya kok bendera Amerika berkibar-kibar di sana. Paling di pinggir pantai itu, bukan ditipu aja gitu sama tukang film. Jadi akhirnya orang Amerika sendiri tuh yang pertama nggak percaya. Jadi kalau berita-berita dari manusia, berita-berita dari mana saja itu mungkin keliru, bahkan memang disengaja keliru itu mungkin. Maka orang beriman lebih percaya, lebih yakin dengan berita yang dibawa oleh para nabi. Karena para nabi ini orang maksum, orang suci, yang tidak mungkin bohong. Dan mereka sudah terbukti dibela oleh Allah dengan mukjizat-mukjizat yang luar biasa, menunjukkan mereka ini memang betul-betul utusan Allah. Fa idza kana awal yaumin min Ramadan, ini sumber berita terbesar itu bagi orang iman ya kitabullah, hadis Nabi itu. Ini orang-orang yang tidak beriman ya ini bukan bagian mereka. Fa idza kana awwalu yaumin min Ramadan, bila ada hari pertama di Ramadan, habat maka berembus rihun, satu angin, min tahtil arsy, dari bawah aras. Fasaffaqat waraka asjaril jannah, maka dia menggesekkan daun-daun pohon surga. Karena kamu tahu pohon surga itu daripada emas, daripada intan. Jadi kalau bergesek bisa keluar suaranya. Jangan kamu samakan dengan daun diterangkil. Bagaimana? Fatangdurul hurul ain, maka melihatlah bidadari ila dzalika, kepada kejadian tersebut. Bidadari pada melihat ada suara indah sekali. Pohon-pohon pada bergesek karena ada angin dari arasy. Fayaqulna, maka mereka mengatakan, ya Rabbi, hai Tuhanku, ij'al, jadikanlah lana untuk kami, min ibadika, dari hamba-hambamu, fi hadzal syahri, dalam bulan ini, azwajan, suami-suami, takuru a'yununa, yang gembira mata kita, bihim, sebab mereka, wa taquru a'yun, dan gembira mata mereka, bina, sebab kami. Ini bidadari minta suami di sana. Mungkin ini santri-santri putri juga bertanya, lah kalau ahli surga dari kalangan wanita bagaimana? Nah, dalam agama itu barang-barang yang kaitan dengan kehidupan wanita itu banyak ditutup oleh Allah karena itu aib. Gitu. Nanti aja, tunggu aja, kalau sampai di sana tahu sendiri bagaimana. Gitu. Jadi pembicaraan yang kaitan dengan wanita ini memang disedikitkan dalam syariat ini untuk memberikan pelajaran kepada wanita. Wanita ini sebaiknya itu jangan ngomong urusan begitu. Nah, jangan ngomong urusan begitu. Itu nggak bagus wanita bicara begitu. Maka ada wanita tanya, kalau laki-laki dikasih istri banyak, apakah wanita dikasih suami banyak? Oh, jangan kamu jangan bicara begitu, itu aib. Gitu. Itu aib bagi seorang wanita bicara seperti itu. Hanya wanita berandal aja yang berani bicara begitu. Nah, kamu amal soleh yang baik sampai ke surga, nanti Allah tahu bagaimana Allah menghormati kamu.
Qala fama min abdin yasumu yauman, tidak ada seorang hamba yang puasa satu hari min Ramadan, dari bulan Ramadan, illa zuwija, kecuali dikawinkan zaujatan, satu istri, minal huril ain, dari bidadari, fi khaumatin, daripada di dalam khemah, min duradin, daripada intan. Jadi kemahnya dibikin dari intan, bukan dari kulit, bukan dari terpal, dari intan. Kama qala ta'ala hurum maqsuratun fil hiyam, bidadari-bidadari yang di kamar, di dalam kemah-kemah, maksurah, yang dipingit dalam kamar-kamar. Di zaman dulu itu ada maksurat, itu pingitan. Jadi zaman dulu itu orang Islam itu kalau anaknya sudah mulai balik, anak perempuannya sudah mulai balik, maka dibikinkan kamar khusus di rumahnya, namanya khidr atau maksurat, pingitan. Sudah nggak boleh dilihat orang dan nggak boleh ngelihat orang sampai kawin. Tidak disuruh pergi kemana-mana seperti wanita zaman sekarang. Jadi wanita zaman dulu itu sangat mulia itu. Ala kulli imra'atin minhunna sab'una hullah, atas setiap wanita dari mereka 70 pakaian. Laisa, tidak ada minha dari hullah itu, hullatun satu pakaian, ala launil ukhra, atas pakaian yang lain, atas warna pakaian yang lain yang tidak sama. Jadi setiap bidadari itu pakai 70 lapis pakaian, maksudnya begitu. Dan setiap pakaian itu berbeda dengan pakaian yang lain. Bagaimana itu? Oh, ini alam akhirat lain ini. Kalau di dunia, kalau orang pakai pakaian double 70 kan alangkah beratnya. Ya. Tapi di sana itu lain ini. Akhirat itu alamnya lain, sistemnya lain. Tidak ada hal yang menyulitkan, itu enggak ada. Semua itu adalah menyenangkan, tidak ada menyulitkan. Jadi ceritanya satu pelayan, satu ahli surga, pelayannya paling sedikit 80.000 pelayan. Setiap pelayan bawa makanan minuman yang berbeda. Sekali duduk dimakan semua. 80.000 jenis makanan, 80.000 jenis minuman dimakan semua, bagaimana? Apa perutnya enggak sakit? Oh, sakit itu tempatnya di dunia, bukan di surga. Di surga itu enak tok, enggak ono sakit bareng, enggak ada. Pokoknya nanti kalau sudah sampai di sana deh baru tahu lah. Memang ini alam tuh lain. Ini orang kampung dikasih cerita mengenai Jakarta itu aja heran. Tinggal ada rumah tingkat sekian. Walaupun di luar itu panas, di dalam itu dingin. Itu sudah bingung, bagaimana kok bisa begitu ya? Dikasih tahu itu di lapangan terbang Soekarno-Hatta itu ada kotak-kotak, pijet sekali langsung keluar kopi, pijet lagi keluar 7up, pijet lagi keluar teh panas. Aduh apa? Itu apa ada sihirnya itu? Orang kampung nggak paham, ini baru antara kampung dengan Jakarta, bagaimana antara dunia dengan akhirat. Di mana akhirat itu istilahnya alamul qudrah. Kalau dunia ini namanya alamul asbab. Alamul asbab, segala sesuatu di dunia ini atau kebanyakan perkara di dunia ini Allah jadikan itu ada asbabnya. Mau ingin kopi ya harus cetek geni dulu, menyalakan kompor dulu, menyalakan listrik dulu. Jadi segala sesuatu di dunia ini kebanyakannya itu pakai asbab. Tapi kalau di akhirat enggak, alamul qudrah, asbab itu hampir enggak tampak, perkara itu terjadi langsung begitu saja. Di bidadari itu dijadikan oleh Allah, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atraba. Enggak pakai proses
dari ayah, dari ibu, dari apa enggak ya. Tahu-tahu jadi sudah gede gitu aja. Lain dengan dunia, orang harus lahir, bayi dulu, nyusu dulu, besar dulu ya. Panjang prosesnya, di sana enggak. Makanan ya asalnya dari mentah langsung mateng, enggak usah pakai proses. Burung-burung masih terbang-terbang, saya ingin burung ini jadi burung panggang, ya langsung sudah jadi panggangan, nggak perlu diproses. Allah tampakkan kodratnya langsung tanpa asbab di sana. Allah makan beribu-ribu piring juga tidak, perutnya tidak kembung ya, terus saja makan begitu. Bagaimana ya, ini namanya alamul qudrah. Kalau dihitung dengan dunia semua ajaib semua, nggak ada yang nggak ajaib. Wa yu'ta sab'ina lanan minat tib, dan dia diberi 70 warna dari wangi-wangian. Laisa minhu launun, yang tidak ada dari 70 wangian itu launun macam wangian ala rihil akhari, yang sama dengan baunya wangian yang lain. Pakaiannya 70 lapis, wangian-wangian 70 macam yang tidak ada yang sama. Likulli imra'atin, bagi setiap wanita minhunna dari bidadari tersabuna al-fawasifah, 70.000 pelayan. Jadi bidadarinya itu punya 70.000 pelayan. Bukan suaminya, bidadarinya itu sendiri. Li hajat, dia untuk hajat-hajatnya. Pelayan perempuan. Wasabuna alfa wasifin, dan 70.000 pelayan laki-laki. Ini bidadarinya, berarti setiap bidadari itu punya 140.000 pelayan. Ma'akuli wasifin, berserta setiap-tiap pelayan, sofhatun, satu piring min dahabin, dari emas. Ya, di dalam piring itu launu ta'amin, macam makanan. Yajidu li akhirul luqmatin, yang ahli surga itu menemukan untuk akhir suapan, minha, daripada makanan itu, ladzatan, kelezatan, lam yajidu, yang dia tidak menemukannya, li awalihi, bagi awal suapan. Jadi ketika dia makan, setiap suapan itu punya kelezatan-kelezatan yang berbeda, sampai akhir suapan itu nggak ada yang sama rasanya dengan yang awal suapan. Macam-macam rasanya, itu sudah nggak ngerti rasa apa, rasa ayam, rasa kambing, rasa jagung, rasa ya sudah nggak ada namanya aja kita bingung. 70.000 gimana ngasih nama ya. Jadi menunya itu macam-macam, karena dulu di dunia dia sudah meninggalkan segala menu untuk Allah, yaitu dengan puasa. Segala nafsu ditinggalkan untuk Allah dengan puasa, maka segala kesenangan Allah datangkan untuk dia. Walikulli imra'atin, bagi setiap wanita minhuna, dari mereka, sab'una sariron, 70 ranjang, min yaqutatin hamra, dari batu yakut yang merah, ala kulli saririn, atas setiap ranjang, sab'una firasan, 70 alas, batainuha, yang dalamnya, min istibrok, dari sutra, fauqa kulli firasin, di atas setiap alas tadi, sab'una arikah, 70 sandaran. Wa yu'ta, dan diberi zaujuha, suaminya, misla dzalika, seperti itu juga, ala saririn, atas ranjang, min yakutin ahmar, dari batu yakut yang merah, muwasyahan, yang dipinggiri, bituri, dengan intan, alaihi, atas suaminya itu, siwarani, gelang, 2 gelang, min dahabin, dari emas. Nah ini semua pahala ini, hadza, ini semua, bikul yaumin, adalah dengan sebab satu hari, somahu, yang dia berpuasa dalam hari itu, min Ramadan, dari bulan Ramadan. Ini untuk puasanya saja. Siwama, selain perkara amila, yang dia mengerjakan, minal hasanati, dari kebaikan-kebaikan.
Ini belum ngajinya, belum baca Qur'annya, belum tasbihatnya, belum terawihnya. Ini baru puasanya tok pahalanya kayak begitu. Maka orang yang tidak puasa nanti di akhirat itu ngeblak, ya, melihat bagaimana pahala yang Allah siapkan, dia telah menyia-nyiakannya. Itu kayak apa, sedihnya itu kayak apa, kamu renungi. Kita ini kehilangan sepeda motor aja, ya, polisi dihubungi, kiai-kiai dihubungi, ya, sudah bagian keamanan dihubungi, orang markas dimarahi semua, ya. Ini kok sepeda motor saya hilangnya, kirosahnya gimana ini, ya. Sak jagat dihubungi kabeh, ya. Tapi kalau amalan hilang tenang-tenang saja, ya. Padahal amalan itu bisa untuk membeli triliun-triliun sepeda motor, ya. Lebih baik dari dunia dengan segala isinya. Tapi ini sayangnya itu, ya ini memang ujian Allah. Bisa untuk membelinya itu di akhirat, karena di dunia tidak ada itu. Tidak ada toko yang mampu melayani pembelian hasil 2 rakaat sholat, ya. Tidak ada pabrik yang bisa melayani untuk pahala seorang yang beriman yang puasa 1 hari, ya. Bukan hanya pabrik, tidak ada negara yang bisa menggaji 1 orang dengan sholat 2 rakaat. Makanya ini semua pahala-pahala ini nanti di akhirat, tempat yang lebih luas, sangat-sangat luas, ya. Sehingga cukup untuk menggaji semua. Nah, kita ini harus sabar, ya. Harus sabar. Masya Allah, nggak aneh, Allah itu maha besar, maka pahalanya juga maha besar, ya. Tidak bisa dibayangkan keagungan Allah, maka tidak bisa dibayangkan juga pahala Allah itu saking besarnya. Nah, ini sudah wajar saja menurut akal. Tapi ingat, siksanya juga begitu, nggak bisa dibayangkan juga. Rawi Ibnu Khuzaimah Abu Syekh Ibnu Hibban fi kitab Thawab. Wa qala Ibnu Khuzaimah fil qalbi min Jarir bin Ayyub Syekh qultu Jarir dhaifun jiddan wallahu a'lam. Wa kharaja Abu Syekh al-Baihaqi bi isnadihi man Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Innal jannata, sesungguhnya surga, latubakharu, sungguh dikepuli dengan wangi-wangian, wa tuzayyanu, dan dihias-hias minal hauli, dari permulaan tahun ilal hauli, sampai akhir tahun, lidukhuli syahri Ramadan, untuk masuknya bulan Ramadan. Fa idza kanat, bila ada awal lailatin, awal malam, min syahr Ramadan, dari bulan Ramadan, habat, maka berhembus rihun, angin, min tahtil arsy, dari bawah aras. Yuqalu, yang dikatakan lah bangi angin itu al-muthirah, angin muthirah, angin yang menggerakkan. Fatusafihu, maka angin itu menggesekkan waraka asyaril jinan, daun-daun pohon-pohon surga. Wa halaqal masari', dan gelang-gelang daun-daun pintu surga. Halak itu gelang-gelang yang ada di daun pintu. Fa yusma'u, maka didengar, lidzalika, karena gesekan-gesekan daun dan gesekan-gesekan gelang-gelang daun pintu tadi, toninun, satu suara yang berirama, suara satu irama, lam yasma, yang tidak pernah dengar, bukan irama loh ini. Tonin itu satu suara yang indah gitu, tonin. Lam yasma, yang tidak mendengar, as-sami'un, orang-orang yang mendengar, ahsana, lebih baik, minhu, darinya. Karena dulu di dunia tidak pernah mendengarkan musik,
tidak pernah mendengarkan Umay Rama, maka di sana diadakan musik yang luar biasa. Musiknya itu dari gesekan pohon-pohon surga dan gesekan gelang-gelang pintu surga. Kayak apa? Masya Allah. Yang tidak pernah didengar musik yang lebih baik dari itu. Fatabruzul huril ain, maka keluarlah bidadari-bidadari. Katanya Kiai Mahrus bukan bidadari, bidadari. Nah, bidadari itu bagaimana Mbah Kiai? Beda dari yang lain-lain. Nah, pokoknya nggak ada yang nyamai. Beda dari wanita-wanita di dunia, jauh lebih baik. Hatta yaqifna, sehingga bidadari-bidadari itu berdiri baina syurafil jannah, antara balai-balai istana surga. Ini baru saya tasrih malam tadi kok ya. Jadi saya maknanya apal betul ini saya. Syuraf itu balai-balai yang ada di depan istana itu. Fayunadina, maka mereka menyeru, hal min khatibin ilallah fazawijahu, adakah orang yang melamar kepada Allah maka Allah akan mengawinkannya. Tsumma yaqulna, kemudian bidadari itu mengatakan, tsumma yaqulnal hurul ain, ini akalunil baraghith ini. Tsumma yaqunal hurul ain, maka berkatalah bidadari, ya ridwanal jannah, hai ridwan penjaga surga, ma hadhil lailah, malam apa ini? Fayujibuhunna, maka menjawab bidadari itu malaikat ridwan bitalbiyati, dengan talbiyah, labbaik, saya hadir tuan-tuan putri. Masya Allah, malaikat itu loh, malaikat ridwan ini, labbaik ya. Saya hadir, ada apa? Mau tanya apa? Tsumma yaqulu, kemudian dia mengatakan, hadhi awwalu lailatin min syahri Ramadan, ini adalah awal malam dari bulan Ramadan. Futihat, dibuka abwabul jannah, pintu-pintu surga, ala shaimin, untuk orang-orang yang puasa, min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala, baginda mengatakan, wa yaqulullah azza wa jal, dan Allah berfirman, ya Ridwan, iftah abwabal jinan, bukalah pintu-pintu surga, wa ya maliku, hai malaikat Malik, aghliq abwabal jahim, kunsilah pintu-pintu neraka. Ya Jibril, ihbit, turunlah ilal ardi, ke bumi, fasofit, maka talilah maradatas syayatin, setan-setan jahat, wa gullahum, dan bergolah mereka, bil aghlali, dengan bergol-bergol, tumbakdibhum, kemudian buanglah mereka, fil bihari, di dalam lautan, hatta la yusitu, sehingga mereka tidak merusakkan, ala ummati Muhammadin, atas umat Muhammad habibi kekasihku, siyamahum, puasa mereka. Qala, baginda mengatakan, wa yaqulullah azza wa jal, fi kulli lailatin, dalam setiap malam, min syahri Ramadan, dari bulan Ramadan, limunadin, untuk malaikat yang menyeru, yunadi, yang dia menyeru, thalatha marratin, 3 kali. Dan setiap malam Allah memerintahkan malaikat untuk menyeru 3 kali. Hal min sa'ilin fa'utiyah, adakah ada orang yang minta, aku akan beri. Su'lahu, permintaannya, hal minta ibin, apakah ada orang yang bertaubat, fa'atuba alaih, maka aku akan terima taubatnya. Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah, apakah ada orang yang meminta ampun, maka aku akan mengampuni untuknya. Man yuqridul mali'a ghairul ma'dum, siapakah yang mau memberi hutang kepada Tuhan yang maha kaya, yang tidak pernah kekurangan. Jadi maksudnya sodakoh, maksudnya. Jadi orang yang sodakoh itu digambarkan orang memberi utang kepada Allah yang maha kaya, yang tidak pernah kekurangan. Kok kamu utangi dan dia nerima, maknanya mesti dikembalikan lipat ganda.
jangan kamu khawatir nggak dikembalikan. Jadi kalau kamu sedekah itu jangan merasa kehilangan, ini ngutangi Allah. Ngutangi Allah yang maha kaya, yang tidak pernah kurang. Maka jangan merasa kamu kehilangan. Pasti Allah akan mengembalikan lipat-lipat. Seperti orang uangnya berjuta-juta dikasihkan di bank. Kenapa? Karena merasa bank itu kaya, sehingga nggak mungkin uangnya hilang. Ngerti-ngerti banknya bangkrut, akhirnya hilang betul. Nah, kalau kamu serahkan uang kamu kepada Allah, Allah itu maha kaya, nggak mungkin kekurangan, akan dikembalikan berlipat. Wal wafiya ghairadz dzalum, dan Tuhan yang maha menepati janji, tidak pernah berbuat dolim. Qala, baginda mengatakan, walillahi azza wa jalla fi kulli yaumin min syahr ramadan indal iftar, dan bagi Allah azza wa jalla dalam setiap hari dari bulan Ramadan ketika berbuka, alfi atik, 1.000.000 orang yang dibebaskan minan nari, dari api neraka. Kulluhum, semuanya qad istaujabun nar, telah wajib masuk neraka. Tapi karena puasanya waktu berbuka tiap hari itu dimerdekakan 1.000.000 orang. Allahumma ja'alna minhum. Fa idza kana akhir yaumin, bila telah ada akhir hari min syahr Ramadan, dari bulan Ramadan, atakallah, maka Allah memerdekakan fi dzalikal yaum, dalam hari itu. Memerdekakan maksudnya membebaskan. Jadi orang yang sudah dapat ancaman kemudian dibebaskan, nah itu namanya orang yang dibebaskan, itu orang yang tidak diancam lagi. Karena dosa-dosanya mestinya masuk neraka, tapi dimerdekakan, dibebaskan dari tuntutan. Bi qadri ma ataqa min awali syahr ila akhiri, menurut ukuran apa yang Allah merdekakan dari awal bulan sampai akhirnya. Jadi kalau bulan 30 hari, setiap hari dimerdekakan 1.030.000 orang. Pada akhir hari 30 juta juga, berarti 60 juta orang dimerdekakan tiap tahun. Fa idza kanat, bila ada Lailatul Qadar, bulan malam Lailatul Qadar, Allahumma waffiqna li ihya'i Lailatul Qadar. Ya'murullah, maka Allah memerintahkan Jibril alaihissalam, fayahbitu, maka dia turun fi kabkabatin, di dalam ara-araan minal malaikati, dari malaikat. Wa ma'hum, bersama mereka liwaun akhdar, bendera hijau. Fayarkizu, maka mereka menancapkan al-liwa'a, bendera, ala dhahril Ka'bah, di atas Ka'bah. Walahu mi'atu janahin, dan bagi dia Jibril itu 100 sayap. Minha, di antara 100 sayap itu janahani, ada 2 sayap. La yang syuruhuma, yang dia tidak membentangkannya, illa fi tilkal lailah, kecuali dalam malam Lailatul Qadar tersebut. Fa yang syuruhuma, maka dia membentangkan 2 sayap itu, fi tilkal lailati, dalam malam itu. Fayujawizul masyriqa ila maghrib, maka melampaui timur sampai barat. Masih banyak ini ya, habis waktunya. Nah, inilah waktu Lailatul Qadar, akhir-akhir Ramadan ini. Maka kita tingkatkan habis-habisan seluruh kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Doanya, zikirnya, baca Qur'annya, nangisnya kepada Allah, sehingga akhir Ramadan ini akan bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, anak cucu kita, santri-santri kita, ahli dakwah wa tabligh, dan seluruh umat Islam di seluruh alam. Dan jadi asbab nih Ramadan kehancuran untuk orang-orang yang memusuhi agama, kalau Allah tidak mengendaki hidayah. Dan ini asbabnya ya, kalau kita ini sungguh-sungguh dalam amal, maka jangan sampai akhir Ramadan malah loyo, karena sudah capek saya ini akhir Ramadan ini, sudah mari hari raya. Tidak, tapi malah harus habis-habisan pada akhir Ramadan ini.